Salam semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss mengajak kita semua berdoa ya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai memberkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan di sepanjang kami belajar secara online, kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Sekarang kami telah menyiapkan diri kami untuk belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik. Berkati papa mama yang telah bekerja dan telah menyiapkan segala sesuatu menyangkut kebutuhan kami Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan biarlah lebih dari itu Tuhan kami hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, pelajaran hari ini kita mulai dari halaman 27 sampai nanti halaman 34. Halaman 27, buka halaman 27. Manusia membutuhkan Allah. Manusia ingin mengetahui tentang banyak hal. Manusia belajar cara membaca dan menulis. Mereka ingin belajar matematika dan mengeja. Manusia belajar cara untuk merawat diri mereka sendiri. Namun sesuatu yang jauh lebih penting dari semuanya itu, ada satu hal yang harus manusia pelajari. Bisakah kamu menebak apa itu? Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan manusia yang paling utama, dan kebutuhannya adalah untuk mengenal siapa? Mengenal Allah. Oke, kita perhatikan. Anak-anak boleh baca 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Baca 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kalian perhatikan judul selanjutnya adalah manusia dan agama. Miss jelaskan dulu sedikit yang di bagian atas, manusia membutuhkan Allah. Jadi dalam hidup ini, selain dari kebutuhan kita secara jasmani, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, teman-teman, kita lebih butuh siapa? Butuh Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka yang tadi kebutuhan kita secara jasmani, kebutuhan kita bersosialisasi dengan orang, Tuhan akan penuhi. Allah akan berikan itu kepada kita. Kalau anak-anak masih ingat Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu menjelaskan bahwa waktu kita memiliki Allah, waktu kita hidup di dalam Allah, kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka semua yang menyangkut dengan kebutuhan kita, tentang semua yang menyangkut kebutuhan jasmani kita, Tuhan akan penuhi. Tapi lebih penting dari itu adalah cari Allah dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lihat manusia dan agama. Kebanyakan orang memiliki agama. Ratusan agama diajarkan di dunia ini. Menurutmu mengapa ada banyak agama di dunia ini? Oke? Kebutuhan untuk menyembah. Jadi agama ada itu untuk menjadi kebutuhan manusia menyembah. Kalau kalian belajar dan nanti ada waktu di mana kalian belajar tentang antropologi dan ilmu-ilmu sejarah lainnya, Miss lupa apa itu, tapi itu menyangkut bagaimana orang meluapkan kerinduannya untuk menyembah. Akhirnya mereka menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon yang besar, atau menyembah batu yang besar yang ada di hutan. Itu ekspresi manusia untuk menyembah. Kita lihat semua manusia sentora dunia, semua manusia yang ada di dunia menyembah Tuhan. Tuhan di situ anak-anak perhatikan bahwa ada Tuhan itu huruf kecil. Kalau T huruf kecil itu menandakan itu bukan Allah, tapi Tuhan yang lain. Di beberapa negara mereka percaya bahwa Tuhan ada banyak. Beberapa orang berpikir bahwa ada 4 Tuhan. Beberapa mengira ada ratusan Tuhan. Di beberapa tempat ada orang yang menyembah roh jahat atau roh keluarga yang sudah mati. Nah, itu yang biasa mereka menyembah di kuburan. Orang-orang yang sudah meninggal itu mereka menyembah kepada
orang-orang yang sudah meninggal itu. Manusia menyembah kepada orang-orang yang sudah meninggal itu. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka melakukan hal yang salah. Di beberapa tempat orang menyembah Tuhan yang terbuat dari kayu atau batu. Beberapa orang percaya bahwa matahari dan bulan adalah dewa. Mereka sujud dan menyembah matahari dan bulan. Mereka meminta untuk matahari dan bulan memelihara dan menolong mereka. Padahal matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, batu-batu, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan itu. Kita lihat selanjutnya. Beberapa anak-anak bahkan orang dewasa membawa jimat, benda keberuntungan, keris. Mereka mengira barang-barang tersebut bisa membuat mereka aman. Nah, barang-barang jimat itu sesuatu yang mereka percaya bahwa kalau mereka pegang benda itu maka mereka akan aman, hidupnya selamat, hidupnya tidak ada masalah. Itu ada beberapa orang yang mempercayai hal itu. Nah, kita lihat selanjutnya, kebutuhan akan Allah. Mengapa orang-orang menyembah benda? Manusia menyembah sesuatu karena semua manusia terlahir dengan keinginan terdalam untuk menyembah Tuhan. Jika mereka tidak tahu tentang Allah atau Tuhan yang benar, maka mereka akan membuat Tuhan. Mereka akan menyembah Allah ciptaan, bukannya Allah Sang Pencipta. Anak-anak perhatikan di bagian ini bahwa kenapa manusia menyembah batu, menyembah kayu, menyembah arwah-arwah orang mati, atau pegang-pegang jimat, keris, dan lain-lain. Itu karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Tuhan Yesus. Nah, Mi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sejak kecil, bahkan kalian yang sudah sekarang kelas 5, kalian sudah mengenal Allah yang benar. Pesan Mi sederhana, jangan coba-coba tinggalkan Allah yang benar. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali percaya Yesus sampai mati, tetap pegang teguh itu dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita lihat. Kita harus menyembah Allah yang Sang Pencipta, bukan Allah yang kita ciptakan. Kalau anak-anak ingat cerita waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan di padang gurun waktu Musa pergi menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat anak lembu emas, membuat lembu emas untuk apa? Untuk menyembahnya. Padahal sebenarnya mereka sudah mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi pada waktu mereka di padang gurun, mereka berpaling. Nah, mereka mau menyembah Allah yang mereka ciptakan sendiri, bukan Allah yang menciptakan mereka. Kita lihat selanjutnya. Banyak pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan tidak mengetahui tentang Allah yang benar, kecuali jika ada orang yang mengenal Allah yang memberitahu mereka. Mungkin kamu akan memberitahu orang lain tentang Allah yang benar. Nah, kita yang sudah mengenal Allah yang benar, jangan berdiam diri, tapi kita membicarakan itu, membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Allah yang benar. Mungkin mereka masih menyembah batu kayu atau mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bisa berbagi tentang cerita Tuhan Yesus. Orang-orang ini tidak berada di negara lain atau ribuan mil jauhnya. Beberapa orang di dekatmu bisa jadi belum tahu siapa Allah yang benar. Tadi Miss sudah sampaikan, mungkin di tetangga kita atau teman bermain, mereka yang belum percaya kepada Allah yang benar. Nah, anak-anak boleh menceritakan hal itu kepada mereka. Mereka menyembah Allah lain karena mereka memiliki kebutuhan yang dalam untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menemukan Dia. Dia di situ adalah huruf besar, Dia di situ berbicara tentang Dia itu Tuhan Yesus. Jadi mereka, karena manusia diciptakan untuk menyembah, jadi timbul dari dalam hatinya untuk menyembah. Nah, waktu mereka tidak menemukan Allah yang benar untuk menyembahnya, akhirnya mereka lari kepada
menyembah kayu, menyembah batu, dan menyembah arwah-arwah, roh-roh orang mati. Nah, seperti itu. Jadi Miss berharap anak-anak yang sudah tahu tentang Allah yang benar boleh berbagi kepada teman-temannya. Kita lihat yang di bagian bawahnya. Setan atau iblis adalah tuhan dari dunia ini. Alkitab berkata di 2 Korintus 4 ayat 4, orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi ternyata setan atau iblis adalah tuhan dari dunia ini. Nah, mereka yang memutarbalikkan semuanya untuk mengarahkan manusia menyembah Allah yang tidak benar, Allah yang salah. Jadi Miss berharap anak-anak yang sudah belajar tentang Bible, yang sudah pelajari Bible setiap hari, yang sudah mengenal Allah yang benar, bisa berbagi dengan orang lain. Nah, ini materi yang Miss sampaikan. Miss minta untuk anak-anak mengerjakan tugas dari halaman 29 sampai halaman 30. Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya Allah dan manusia. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, anak-anak boleh baca di rumah. Alam semesta, bumi dan tubuh kita menceritakan tentang Allah. Alkitab adalah buku yang paling banyak menceritakan tentang Allah. Allah memberi rencana untukmu dari semenjak semula ketika Ia menciptakan alam semesta. Untuk mengetahui rencana Allah untukmu, kamu harus membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Ini sudah berulang kali disampaikan kepada anak-anak bahwa untuk mengetahui rencana Allah bagi hidup kita, bagi diri kita adalah membaca Alkitab, bukan pergi bertanya kepada orang pintar. Jadi Allah menciptakan kita dengan tujuan. Jadi kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi itu karena Allah sudah punya rencana bagi kita. Oh, nanti Joseph jadi seperti ini. Oh, nanti Ren jadi seperti ini. Contohnya itu adik-adik di kelas 5. Nah, sekarang misalnya di kelas 6. Oh, Benaya nanti jadi dokter. Contohnya Jonah jadi dokter juga. Atau Koman jadi polisi. Jadi Dedek bisa jadi arsitek atau dan yang lain-lainnya. Jadi setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan sudah punya rencana masing-masing. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada satu janji Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Anak-anak boleh baca Ayub pasal 42 ayat 2. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Nah, sekarang Miss minta anak-anak untuk kerjakan tugas juga dari halaman 31 sampai halaman yang ke-34. Halaman 31 sampai halaman 34. Nah, sekarang kita lihat dulu halaman 32. Ternyata ada bacaan juga di situ. Rencana Allah. Rencana Allah adalah mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Allah membuat tubuh manusia seperti kita untuk putranya agar Tuhan Yesus bisa menjadi sama seperti kita. Tuhan Yesus lahir, hidup di bumi, mati dan bangkit kembali. Jadi itu Allah punya rencana, yaitu mengirimkan putranya Yesus Kristus yang biasa terkenal dengan juru selamat. Biasa kalau sebentar lagi kita akan Natal kan, bulan Desember itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Yesus mati di dunia, Yesus dikirim ke dunia supaya jadi seperti manusia. Yesus rasa sakit, Yesus tahu bagaimana membantu orang tua. Nah, itu seperti itu. Jadi Allah mengirim Yesus Kristus ke dunia dengan tujuan menebus dosa manusia. Kita lihat Tuhan Yesus, aku berdosa. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia dan mati bagi dosa-dosaku. Aku tidak dapat menolong diriku sendiri, tetapi Engkau bisa menolongku. Datanglah dalam hidupku dan jadikanlah aku bagian dari keluargamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Itu adalah doa sederhana yang anak-anak bisa pakai setiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus.
berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kematiannya di kayu salib memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Jika kamu sudah meminta Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatmu, kamu bisa menolong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalian boleh menceritakan siapa Allah yang benar, sesudah itu kalian boleh menuntun orang tersebut untuk berdoa. Demikian. Jadi hal yang sama kalian ngajarin kepada orang lain. Oke? Pelajaran kita sampai di sini. Miss berharap setiap tugas yang sudah Miss sampaikan tadi anak-anak boleh mengerjakannya di rumah. Oke, kita tutup dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati.